Harusnya begitu. Islam bukan the right path. Islam, saya mau bilang ini. Saya setuju dibawain ini supaya saya bisa bilang, Islam bukan jalan kebenaran. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Berat ngomong mualafnya, saya berat karena sudah bukan mualaf. Iya, ya, insyaallah mu'alif, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi gambaran untuk membawakan Islam sebagai jalan kebenaran. Islam is the right path. Path itu jalan kecil, bukan straat kata orang Belanda, bukan street, bukan highway, tapi kenapa path? Ya, jalannya nggak besar, kecil kayak Eli. Dia mendekatkan diri kepada Eli. Eli itu gang. Kalau path itu jalan kecil tapi berbatu tanah, path. Tahun 2011 istilah ini saya ngobrol sama Ustadz Anwar Sujana di lantai 4 di atas di gedung Rumah Sehat Basnas. Dulu itu saya kalau ngobrol sama Ustadz Anwar, sama Ustadz Saiful almarhum, Ustadz Amir almarhum, itu sampai jam 9 malam, setengah 10 malam. Bahkan sampai pernah kita ngobrol sama seorang yang ingin datang, ngobrol gitu, dan dia non muslim, lalu disyahadatkannya jam setengah 12 malam. Sama Ustadz Anwar. Lalu pernah kita tidak tahu menahu, tiba-tiba satu hari Sabtu itu 22 orang bersyahadat. Padahal tidak ada niat mereka untuk datang bersyahadat. Karena Ustadz Anwar masih suka tanya mana KTP, mana foto, yang belakangnya warna biru gitu dulu tuh. Ustadz Anwar tuh orang galak minta ampun. Ya. Saya tuh belajar sama dia tuh kadang-kadang hati pulang tuh nangis gitu karena dia kerasnya keras benar. Orang nomor 2 yang keras itu Ustadz Kamil karena memang suaranya keras. Padahal orangnya lembut tapi karena suaranya keras saya jadi takut duluan gitu. Lalu yang ketiga itu yang menuntun saya almarhum Ustadz Saiful. Ustadz almarhum Amir. Dan ada satu lagi yang suaranya keras tapi bagus. Namanya Ustadz Fauzi. Beliau ajar saya untuk baca Quran. Lalu ada Om Jose. Namanya Om Jose Asmanu. Beliau bukan pembina di Masjid Agung Sunda Kelapa, bukan. Tidak ada urusannya dengan kepengurusan. Tapi luar biasa ini orang. Beliaulah yang menghantarkan saya untuk belajar menimba ilmu kepada almarhum Gus Solah di Jombang. Di Tebu Irang. Mana Om? Si Om mana? Oh itu orang. Ya. Dulu saya pikir beliau mata-mata pemerintah. Karena waktu itu saya pertama kali nama saya masuk di nomor 28 dari Ustadz Radikal yang dikeluarkan BNPT. Iya, saya selalu kontak sama beliau ini. Beliau adalah seorang wartawan senior dari Suara Surabaya. Kemarin baru dibilang sama Om Jose telepon. Kay di mana? Saya lagi di Sukabumi. Alhamdulillah tahun 2021 namamu tidak ada. Wah, saya malah sedih Om, saya bilang. Dari nomor 28 hilang terus saya sekarang. Om Jose yang periksain per nama itu. Gak ada Ustadz Kay. Alhamdulillah, saya bilang saya malah sedih. Saya takutnya ada yang salah. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Setelah bersyahadat nama saya Ahmad Kainama. Saya tidak menemukan path itu. Saya tidak mencari jalan itu, jalan kecil, enggak.
Islam is the right path. Enggak, saya nggak nyari, beneran wallah, benar wallah. Itu ada orang-orang yang masih ada di sini para tuan guru. Ada Ustazah Fatimah itu juga, kalau ngatur jadwal, kalau ngatur manajemen, ampun, kerasnya minta ampun. Tapi dari orang-orang seperti ini saya banyak belajar. Ustazah Hafifah tuh, dia kalau ada acara itu kayaknya setiap 10 menit dia ingatkan, Ustadz K, Ustazah Hafifah. Dari orang-orang ini kita belajar untuk berada di path itu. Islam is the right path. Enggak, saya nggak nyari beneran. Wallahi enggak. Ngapain saya pilih Islam? Hidup saya dulu di luar Islam enak, Ustaz. Avanza F1336 KAY, warnanya hitam. Begitu pas sudah syahadat, patah-patah tulang loh yang ngurusin Ustaz Anwar tuh. Malam-malam nyuapin makan. Sama waktu itu pernah Pak Aksa datang ke lantai 4. Kenapa sih kayak gitu? Gak punya apa-apa. Makanya itu saya pengen bilang ya sebetulnya ya sama orang-orang yang ngobrol sama saya. Alhamdulillah Ustazah, bersama Ustadz Anwar waktu saya masih di ini, Ustazah Ukhti Tere, di ruang rumah sehat Basnas lantai 4 itu, waktu libur pertama COVID itu, totalnya 724 orang yang Allah izinkan untuk ngobrol sama saya lalu bersyahadat. Itu semua dicatat oleh Ustadz Anwar dan Ustazah Fatimah dalam nomor-nomor sertifikat. Dan setelah saya waktu itu libur dari Masjid Agung Sunda Kelapa karena COVID, tidak boleh ngumpul, ada kelas, saya berkeliling dan alhamdulillah tadi malam itu ada satu keluarga Ustazah di daerah perbatasan antara Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, daerah perbatasan, itu satu keluarga itu bersyahadat. Padahal satu keluarga itu yang ketika saya datang pertama itu, saya di depan pagar disiram air tai, air kotoran manusia. Kalau Ustadz Anwar dan orang-orang di Masjid Agung Sunda Kelapa dengar saya diginin udah biasa deh. Emang dia udah makanan dia, biarin aja deh. Berkah buat kain nama katanya. Digebugin, di YouTube, dihina-hinan. Bagus loh. Tadi ibu siapa? Ibu Debbie. Sebaiknya jangan dibicarakan yang begitu. Saya mau bilang begini ya. Tadi sebetulnya saya mau jawab. Saya sama Tere udah lihat-lihatan. Kalau kita bicarakan, kita hilang berkat. Jadikan setiap makian, bahkan dari saudara yang lahir dari muslim, kepada kita menjadi berkat. Kalau kita tidak dihina orang, kita tidak dapat berkat apa-apa. Apa bedanya kita sebelum mualaf sama sesudah mualaf? Apa bedanya? Makian itu datang bukan hanya dari yang non-muslim, keluarga kita yang masih makan babi kecap. Slow aja. Orang-orang yang masih makan babi kecap, maki-maki nggak apa-apa. Jangan. Nanti juga datang dari orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan itu lebih pahit. Nih tanya nih. Orang muslim kalau hina orang mu'alaf itu lebih pahit daripada orang-orang yang makan RW. Makan bakut. Yupoh. Pahit. Jadi Ibu Debbie seharusnya bersyukur ketika ada masukan kata-kata yang pahit itu. Saya ngomong gini bukan karena apa, karena kita sudah mengalaminya. Itu ada seorang saudara kita dari Filipina. Kita kalau teleponan, ada satu lagi perempuan namanya Lane. Dahsyat sekarang dia. Di Nusa Tenggara Barat dia sekarang. Filipina. Emang kalau Filipina nih, kalau udah jadi Islam, mantap. Itu tuh di sebelah Ustaz Anwar tuh jangan kira dia orang Manado, dia orang Filipina tuh, hati-hati penyusup tuh. Dia kalau udah telepon Ustadz K bisa 1 jam lebih. Ini mualaf di Masjid Agung Sunda Kelapa bersama Ustaz Anwar. Lalu ada bule satu, Jim dari Australia. Sampai sekarang gitu, dia telepon karena perbedaan waktu jadi teleponnya pasti malam. Dia nggak mau tahu Ustadz K udah tidur kah, lagi naik motor kah, lagi kehujanan, lagi berhenti di pinggir warung. Pokoknya harus angkat Ustadz K. Ngobrol aja.
Islam is the right path. Itu bukan judul. Sekali lagi, itu bukan judul dari apa yang ingin saya paparkan. Itu adalah kebenaran. Boleh orang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Boleh orang menyerang iman Islam. Boleh orang bilang begini begitu radikal, tunas-tunas teroris kepada Islam. Silakan. Kenapa? Karena Islam itu nggak terpengaruh dengan hal itu. Islam tidak perlu dicari. Islam datang kepadamu, para mu'alaf dan calon mu'alaf. Kalau ada yang belum mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan kamu nggak pernah dengar tentang Quran, tentang Rasulullah, nggak usah dengerin. Dia akan datang kepadamu. Hai saudaraku, jangan keraskan hatimu. Oh, apabila dia menjamah saudara. Sebetulnya saya udah dipesenin sama salah seorang tuan guru saya di sini. Ustadz Kiai nanti kalau ngomong bawain temanya, jangan usik-usik yang dulu-dulu. Nggak peduli, kayak nama orangnya. Makanya jangan undang kayak nama, sakit kupingnya ntar. Sakit kupingnya. Enggak, kita kan terbuka ntar deket sama pemerintah. Pemerintah yang bilang gua radikal, kok selalu gua enggak. Nyantui aja, kayak nama santuy aja. Islam is the right path. Kepada semuanya yang belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Engkau pada suatu saat, entah engkau masih hidup atau beberapa detik, kata Ustadz Anwar sama Ustadz almarhum Saiful bilang, beberapa detik sebelum nafas itu habis, kata orang Ambon bilang sampai di gargantang, sampai di tenggorokan. Pada suatu saat itu maka engkau akan mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada orang yang tahu. Saya sebetulnya sudah susun apa ini, kayak begitu dapat dari Ustadz. Ini Ustadz, ini poin pertama, tujuan menjadi muslim. Poin kedua, menggapai iman Islam yang penuh kebahagiaan. Poin ketiga, Islam yang tenang, meraih ketenangan. Oh, ada tuh contekannya. Ini dari tadi dia nungguin keluar tema enggak? Pasti keluar tema Ustadz Kemah. Nggak pusing. Karena Islam tidak bisa dikungkung. Islam bukan your thought. Islam is not your brain. Islam is not about your knowledge. Islam is not about your money, your wealthiness. Islam is not about Tere become an artist before she said dua kalimat syahadat. Nggak ada urusannya. Tere mau mantan artis kayak mantan penyanyi, tetap ngelihat Ustadz kayak hitam. Nggak ada pengaruhnya. Kita ketemu di Dewan Dakwah terus Ustadz Kiai, hebat lu, ngobrol dengan ya Ustadz Kiai ini ada acara di sini. Tidak perlu jadi artis kalau untuk cuman datang ke orang untuk ngobrol. Islam is the right path. Kenapa? Karena Islam adalah naturlah, kata orang Belanda bilang. Islam adalah natur. Islam adalah alamiah. Ketika manusia diciptakan, maka Islam itu ada bersama orang itu. Al-Quranul Karim menuliskan demikian. Bukan orang itu apa ya, jadi orang tuanya dan lingkungannya yang membuat mereka Nasara, Yahudi, Majusi, bahkan atheist sekalipun, itu lingkungan. The person itu Islam. Every single individuals yang lahir di bumi ini dari seorang wanita, dia Islam. Tunggu kapan aja. Maka itu saya kalau ada dialog sama orang di luar Islam, saya selalu bilang gini, Anda itu bukan yang gak sholat, Anda itu bukan yang gak sunat, Anda itu bukan yang nggak mau makan makanan haram, enggak, belum. Tidak ada kayak nama bikin orang jadi Islam, tidak ada. Ustadz almarhum Moko Ginta bikin orang jadi Islam, nggak ada. Dokter Zakir Naik, nggak ada dia bikin orang jadi Islam, nggak ada, bukan. Almarhum Profesor Didat, nggak pernah. Kita punya saudara dari Malaysia nih, Brother Lim. Dia nggak pernah bikin orang jadi Islam. Semua nggak pernah.
Karena apa? Karena orang itu sudah pasti Islam. Waktunya nggak tahu. Jadi jangan suka hakimi-hakimi mualaf. Bukan saya curcol, enggak. Kebanyakan penghakiman itu yang datang bukan dari orang Kristen. Bukan dari non-muslim, maaf, keplesetan. Emang sengaja sih. Kita harus bikin terselubung nih. Soalnya kan deket ke pemerintahan nih. Kita harus bikin terselubung. Insya Allah sampai katanya. Cacian, makian, rasa curiga itu justru datang dari orang yang dari lahir Islam. Contoh aja, banyak wanita-wanita yang bersyahadat sama Ustadz Anwar, sama Ustadz Saiful, almarhum, sama Ustadz di masjid, di Ustadz Kamil, semua saya nggak pusing. Banyak wanita-wanita menikah, lalu keluarga si laki-laki, keluarga suaminya, habis itu ngebejek itu anak perempuan. Serius. Serius Ustaz. Udah gitu tiba-tiba 3 bulan, 4 bulan si suami tiba-tiba mau kawin lagi. Suaminya lahir dalam keadaan Islam. Sakit hati itu perempuan. Dia meninggalkan keluarganya, dibuang sama keluarganya, digebukin, ditonjok-tonjok. Tuh saya sama Stephen pernah bawa. Ada seorang pembina mualaf namanya Stephen. Mungkin pernah dengar nama itu. Kayak ada di mana? Saya lagi ada di Narogong, ada deket. Antum bawa motor, anak juga bawa motor. Kita ke daerah namanya Rawalumbu, Bekasi. Naik motor berduaan, itu masuk, itu yang akhirnya yang nonton itu anak perempuan kecil, kecil umur 22 tahun. Yang nonton Ustadz Sahadatnya Ustadz Anwar. Itu anak perempuan kecil, itu di rumahnya. Ketahuan sama emak bapaknya. Di kamarnya ada sajadah, ada mukena, sama ada belajar baca Quran itu Iqra. Karena selama beberapa hari itu kamar dikunci, mamanya marah. Pada suatu saat mamanya bongkar itu, pada saat dia lagi pergi gereja, tapi dia nggak ikut ibadah, dia di parkiran gitu. Mamanya masuk ketemu itu buku, ngamuk. Orang pendiri gereja, maaf ya, dari daerah Sumatera, wah keras. Dan dia bapaknya itu kenal saya, bapaknya pimpinan gereja, kenal. Stephen bilang, berangkat Kay. Berangkat. Begitu datang, itu anak lagi duduk di tengah, ini saya ngomong di masjid nih. Dia duduk di tengah, kursinya kecil, dia pakai blus ya biasa orang pergi gereja kan pakai rok hitam, blusnya putih. Itu udah merah semua tahu. Dan dia dikelilingi setiap orang yang lewat ngomong, ludah pukul. Nanti orang lewat lagi, ini bulu badan berdiri nih. Itu anak Ustadz Anwar tahu, pecah. Sekarang anaknya sudah 2. Habis ditampol. Dimulai dari siapa? Dari papinya. Begitu lihat gitu, naluri debt collector Ambon saya timbul. Bukan naluri Ustadz, bukan. Mulai pelan-pelan lepas kacamata toh, ya kan? Saya ini matanya minusnya parah Ustazah. Begitu lepas kan buram semua, ya kan? Iya, buram lah, buram. Saya taruh bilang, Steven, iya, udah ngerti. Steven udah ngerti. Cara permainan anak priuk nih, dia bilang. Taruh di tasnya Steven, di pinggir motor, baru kita masuk. Begitu, udah kelihatan cowok ini merah, udah darah semua. Ngocor semua, pecah. Saya lari, pokoknya orang yang deket saya tampol. Asli, supaya Steven bisa masuk, Steven bisa gendong. Lari, saya pakai ini, boom, begitu kan, orang yang dekat saya, dia jatuh, terus saya tekan pakai ini. Terus rupanya yang begitu dia dibawa, dia bilang, Agustinus, om, saya ciumin itu, dia betul saya ciumin. Ini rasa bersalah tinggi, ini betul rasa berdosa tinggi. Bapak pendeta, iya saya pakai dasi gitu, jadi nyangkut di kaki saya. Ini right path, ya, ini right path, ini jalan. Bukan untuk dibanding-banding, karena nggak bisa. Anda yang mualaf,
lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dulu waktu saya di sana begini, sekarang saya sudah begini, saya pakai hijab, hatiku damai. Bullshit, omong kosong, buang itu semua, nggak ada. You should do that thing. Engkau memang harus melakukan itu bagi perempuan. Oh dulu waktu aku di sana pakai pakaian minim, sekarang aku pakai baju tertutup. Kenapa bingung? Engkau memang bukan ditakdirkan ya, naturally, secara alamiah engkau pakai baju begitu. Jadi ketika engkau pakai baju itu yang menutup aurat, engkau kembali kepada fitrahmu. Ya nyamanlah. Kainama, biasa bangun jam 9 hanya untuk persiapan pergi gereja. Udah, walaupun mabuk, walaupun minum topi miring, cap tikus, cap kucing. Tapi kalau udah jam 9 hari Minggu harus bangun. Ini kehidupan yang tidak normal. Yang normal tuh yang mana? Bangun sebelum azan, mandi, azan subuh, kejar 2 rakaat sebelum azan subuh. Itu, sekarang hebat ya? Bukan hebat. Karena memang harusnya begitu. Islam bukan the right path. Islam, saya mau bilang ini. Saya setuju dibawain ini supaya saya bisa bilang, Islam bukan jalan kebenaran. Islam adalah kebenaran itu. Kau suka atau tidak, kau suka atau tidak, kau suka atau tidak, kau bilang Islam radikal. Banyak orang Islam juga bilang nggak radikal. Habib nggak punya salah apa-apa sama dia dimaki-maki di TV. Padahal Habib kenal dia juga kagak. Tapi ini orang kayaknya benci banget sama Habibuna. Aneh gue. Sama Ustadz Abdul Somad. Kayaknya benci banget. Padahal Ustadz Abdul Somad nggak pernah ngapa-ngapain dia. Kenal juga kagak. Stop doing the foolish things. Berhenti melakukan kebodohan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas kemarin, dari pulau paling ujung di utara Indonesia, sampai ke Rote, alhamdulillah saya sudah sampai. Dan masuk ke sana untuk ngobrol aja dengan para non-muslim. Contoh di Lambentana, di Morowali Utara, Luwu. Hutan, belum ada apa-apa. Tapi di sana sudah ada 3 desa. Dan setiap desa ditulis. Desa Binaan GSJA. Gereja Sidang Jemaat. Allah punya sidang jemaat. GSJA. Ditulis dan mereka bangga pasang itu. Sementara orang di Jakarta yang muslim, di sini banyak kristenisasi. Kau pergi lihat saudaramu. Di sana butuh ustadz, daerah-daerah di sana butuh ustadz ngajar ngaji. Di Jakarta orang kejar masuk TV, ustadz-ustadz tuh jago-jago, ganteng-ganteng. Ilmunya tinggi, ngejarnya masuk TV. Masuk hutan lihat saudara lu. Ciumin saudara lu, ajarin ngaji. Ajarin surat cintanya Allah. Ngejar jabatan di Jakarta, kartu mati. Ketika aku datang ke sana, aku lihat mereka butuh sekali. Butuh apa? Surat cintanya Allah. Surat cintanya Allah. Apakah Anda sudah bawa surat cinta Allah? Nggak usah jauh-jauh sampai ke hutan Lambentana, nggak usah. Kepada keluargamu. Apakah engkau sudah memperlakukan kami para mu'alaf ini proportionally? Kami tidak pindah agama. Para tuan guru, para puan guru yang lahir Islam kami ini, mu'alaf nih. Kami tidak pernah pindah agama. Kami pulang ke rumah kami. Antum yang ada di dalam rumah, apakah memberikan kami pintu? Syukran Ustazah. Barakallah.